langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur terima kasih di atas berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami dari hari-hari lalu hingga saat ini kami ada Tuhan. Adapun kami ada hari ini Tuhan, semuanya adalah karena rencana Tuhan yang indah buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar ini kami akan memulakan ibadah umum kami ICIB Pakan Sepitang melalui online pada pagi hari ini Tuhan. Kami mohon Tuhan memimpin acara kami mulai dari awal hingga selesai, agar semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang terlibat melayani kami pada pagi hari ini, baik yang mengurus teknik rekaman ini Tuhan, maupun yang memimpin kami dengan pujian dan penyembahan. Dan demikian juga anak Tuhan yang telah dipersiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan buat kami hari ini. Tuhan berkati mereka dan lindungi mereka Tuhan, agar semuanya untuk kemuliaan Bapa di sorga. Haleluya. Tuhan, saat ini juga kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang OKU, Duda, Janda, dan warga Mas Tuhan. Tuhan, dimanapun mereka ini berada ketika ini, Tuhan tolong hiburkan mereka di dalam kesunyian hidup mereka, supaya juga mereka tahu bahwa Tuhan juga tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Demikian juga kami mau berdoa untuk negara kami Malaysia yang tercinta ini Tuhan, yang ketika ini dilanda wabah penyakit COVID-19. Tuhan, tolong kami, keluarkan, hapuskan penyakit ini dari negara kami ini Tuhan. Lindungi kami, supaya tidak ada lagi kami mendengar berita tentang kematian. Tidak ada lagi berita tentang pembawa penyakit ini di kalangan kami. Agar negara kami ini dibebaskan dari wabah penyakit ini Tuhan. Supaya kami bebas bergerak Tuhan, dan bebas menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin negara kami, baik yang memimpin di peringkat persekutuan maupun yang memimpin di peringkat negeri Tuhan, supaya mereka diberikan kekuatan, kemampuan untuk mengurus negara dan negeri kami ini dengan baik dari segi politik Tuhan, supaya ada kestabilan politik di negara kami. Demikian juga dari segi sosial Tuhan, supaya rakyat kami yang berbilangan kaum budaya agama ini hidup aman dan harmoni. Demikian juga dari segi ekonomi Tuhan, supaya sektor-sektor ekonomi kami dapat dipulihkan, supaya dapat berkembang dengan baik Tuhan Yesus. Baik di segi sektor pertanian, perdagangan, dan industri Tuhan Yesus. Supaya ekonomi negara kami berjalan dengan baik Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin SIB pusat Tuhan Yesus. Demikian juga pemimpin-pemimpin di peringkat kawasan dan pemimpin-pemimpin di peringkat gereja lokal. Supaya mereka juga diberikan kesehatan yang baik Tuhan. Agar diberikan hikmat untuk menggerakkan setiap visi dan misi yang sudah disediakan, ditakwimkan untuk dijalankan di peringkat kawasan maupun di peringkat gereja lokal Tuhan. Supaya semuanya berjalan dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk semua petugas-petugas barisan hadapan kami bagi mengawal penyakit COVID-19 ini, yang terdiri daripada KKM, Polis di Raja Malaysia, Pertahanan Awam, Rela, dan ketua-ketua masyarakat. Engkau lindungi mereka Tuhan. Berikan mereka semangat, kekuatan mental, fisikal mereka Tuhan. Agar penyakit wabak ini dikalahkan. Supaya negara kami ini dipulihkan dari wabak ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang baru menerima keputusan SPM baru-baru ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan mendengar doa-doa kami dan menjawab doa kami. Dan ramai anak-anak kami yang berjaya dengan keputusan yang membanggakan. Dan pada saat ini juga kami mohon campur tangan Tuhan sekali lagi di dalam urusan anak-anak kami ini Tuhan, yang ingin memohon melanjutkan pelajaran mereka di peringkat pengajian tinggi lagi. Demikian juga yang mencari pekerjaan. Dan kami mohon pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, supaya semua permohonan-permohonan anak-anak kami ini dipermudahkan, supaya semuanya berjalan dengan baik. Sekalipun di dalam keadaan yang tidak baik pada ketika ini. Dan kami percaya Tuhan melakukan semuanya dengan berjalan dengan baik. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk orang-orang sakit Tuhan. Baik yang di rumah mereka sendiri pada ketika ini, maupun yang di hospital Tuhan. Ketika ini kami mengingatkan saudara kami yang sakit di hospital, saudara Dibit Ngilo, ditahan di hospital Labuan. Demikian juga dengan Ibu Upi yang ditahan di hospital Kota Kinabalu Tuhan. Tolong jama mereka dengan tangan Tuhan yang penuh kuasa, agar mujizat Tuhan terjadi dengan mereka. Mereka juga disembuhkan daripada sakit penyakit yang mereka derita ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara seiman kami yang di Korintin di rumah mereka Tuhan Yesus. Khususnya kami mengingatkan saudara keluarga Pendatua Baru dan keluarga Bapak John Ating. Tuhan, dimanapun tempat mereka ini di Korintin Tuhan, Tuhan tolong berikan mereka semangat sepanjang mereka menjalani Korintin ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya juga Tuhan juga melepaskan mereka dalam ujian-ujian sweep test yang mereka lalui dengan baik. Tidak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa untuk semua jemaat kami yang tinggal di perumahan SFI yang masih dikawal oleh SOP, PKPD. Dan pada saat ini Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan untuk melindungi semua keluarga ini Tuhan Yesus yang tinggal di kawasan perumahan tersebut, supaya mereka juga tidak dijangkiti oleh wabak penyakit ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekali lagi kami berdoa untuk seluruh jemaat kami, dimanapun mereka tinggal pada saat ini Tuhan, mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau melindungi, Engkau memberkati kami lewat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak lagi perkara doa yang kami ingin nyatakan, tapi kami tidak dapat sebut pada pagi hari ini. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Dan kami percaya juga Tuhan menjawab, melakukan semuanya sesuai dengan
waktu dan masa Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami meletakkan acara ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami dari awal hingga akhir. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan pengucapan syukur kami. Kami mohon semua nih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kita deklarasikan dengan iman, saudara. Katakan sama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Oh, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Oh, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Let the music praise the Lord. Sama-sama saudara, kita katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari sama-sama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Berkuasa. Ada mujizat. Oh, ada mujizat. Ada mujizat sebab Yesus Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman-Nya
suka, kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya takkan bertepuk tak sirna. Oleh darah dan namanya, di dalamnya ku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Raja segala raja. Selamat pagi, selamat berbakti di dalam kasih Yesus Kristus. Sebelum kita memulaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, di mana kami dalam acara online, setiap keluarga-keluarga yang menyediakan hati mereka untuk mendengar firman-Mu. Beri pengertian buat kami, beri pemahaman buat kami ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan menerangi firman-Mu, supaya firman Tuhan yang kami dengar menjadi berkat buat masing-masing keluarga pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Beri hamba kuasa Roh Kudus bekerja melalui firman-Mu, supaya firman itu mudah dimengerti dan mudah dipahami. Haleluya Bapa, kami mengucap syukur sama ini Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, teks firman Tuhan yang kita belajar pada pagi ini terdapat di dalam Mazmur 27 ayat 4 sampai 5. Mazmur 27 ayat 4 sampai 5. Satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Nah saudara, tema firman Tuhan yang kita belajar pada pagi ini ialah hidup dalam perlindungan Tuhan. Hidup dalam perlindungan Tuhan. Pemazmur ini mencari kehadiran Allah. Hal itu paling berharga di dalam hidupnya. Dia mendoakan tanpa mengenal lelah. Allah sendiri memanggil kita semua kepada tujuan yang sama, mencari wajah-Nya. Mereka yang melaksanakan hal ini berusaha untuk tinggal di hadirat-Nya yang kudus. Tak ada atas keputusasaan, kemurahan Allah tersedia bagi kita. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, apa yang diingatkan oleh pemazmur ini, ia mencari kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya yang sangat berharga. Oleh itu, apa yang kita belajar pada pagi ini tentang tema firman Tuhan, hidup dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita hidup dalam perlindungan Tuhan, berarti bagian yang pertama, Allah melindungi kita. Allah melindungi kita. Kita baca dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 10.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap pena yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, Allah melindungi kita terhadap wabak penyakit. Ayat yang keempat, Dia melindungi kita, Dia menjaga dan memelihara kita. Sungguh dialah yang akan melepaskan. Dia melepaskan kita dari jerat. Sesungguhnya dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Sesungguhnya dialah yang akan melepaskan kita dari perangkap burung. Berarti kita dilindungi terhadap wabak penyakit. Penyakit yang kita alami hari ini, pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, kita melihat suatu penyakit yang begitu ganas, begitu menakutkan. Tetapi firman Tuhan berkata, sesungguhnya dialah yang akan melepaskan. Apa yang kita lihat di dalam kehidupan kita, bahwa kuasa Allah berkuasa di atas semuanya. Juga Dia melindungi kita terhadap ketakutan. Ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Itu apa yang berlaku pada waktu malam. Panah iblis senantiasa mengambil kesempatan untuk memanah setiap orang yang tidak begitu setia kepada Tuhan. Namun kita setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Dia melindungi kita daripada panah iblis. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, juga terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Terhadap kejahatan, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Nah, ini hal-hal yang dinyatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya, bahwa Ia melindungi kita dari banyak hal. Kita percaya kepada Dia, bahwa Dialah Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang melindungi kita. Demikian juga kita berdoa mohon agar doa yang kita imani setiap malam ada kuasanya, karena di dalam doa kita Ia melindungi kita dari segala kedahsyatan malam. Oleh itu saudara-saudara, kalau Allah mengasihi kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengasihi Tuhan. Bagian yang kedua, kita harus mengasihi Tuhan. Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menyelamatkan kita daripada kedahsyatan malam, Tuhan menyelamatkan kita daripada panah iblis, Tuhan menyelamatkan kita daripada penyakit sampar. Apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu mengasihi Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan mengenal Dia. Datang dengan Tuhan dan mentaati Dia. Orang yang mengasihi Tuhan, dia datang dan mengasihi Dia, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu memelihara kita.
Itu makanya kita perlu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajarannya, telah diteruskan kepada kamu. Nah, saudara-saudara, di dalam Roma pasal 6 ayat 17, Rasul Paulus berkata, syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajarannya. Kita mentaati pengajaran Tuhan. Itu cara kita mengasihi Tuhan. Kita mentaati Dia. Kita mengasihi Dia. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat 13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Nah, cara kita mengasihi Tuhan, kita perlu beribadah kepadanya dengan segenap hati kita. Mengapa Tuhan memberikan waktu buat kita dalam kelompok rumah tangga seperti yang kita ada pada hari ini? Mengapa kita diberi had beribadah kepada Tuhan? Karena Dia ingin supaya kita beribadah kepadanya dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, dari hati yang akan mengalir, sehingga apa yang terbentuk itu ibadah yang sungguh-sungguh berarti di hadapan Tuhan. Dia ingin supaya kita menyayangi Dia, mengasihi Dia, karena Dia mengasihi kita. Di dalam Ulangan pasal 13-14, ini suatu perintah. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nah, saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, satu perintah yang perlu diingatkan pada anak-anak Tuhan, pada keluarga, supaya kita berpegang kepada perintahnya. Apa perintahnya? Ia ingin supaya kita beribadah dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Jangan mensia-siakan waktu yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Dia memberi waktu untuk berkumpul bersama-sama. Kalau tahun-tahun yang sudah berlalu, jarang anak-anak kita berkumpul di dalam rumah tangga. Jarang kita berkumpul bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jarang kita berkumpul mendengar sabda firman Tuhan seperti ini. Waktu yang telah Tuhan khususkan buat kita. Cara kita mengasihi Tuhan. Mari kita beribadah dengan segenap hati kita. Ini perintah yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Berpeganglah kepada perintahnya. Dan dengarlah suaranya. Suaranya adalah firman yang kita dengar. Firman yang dibaca itu suara Tuhan untuk kita pelajari dalam kehidupan kita. Oleh itu saudara-saudara, kita belajar bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya. Mari kumpulkan anak-anakmu. Mari kumpulkan keluargamu. Berkumpul seperti ini. Saling kita beribadah, saling kita mengasihi, saling kita menasihati. Dan pada waktu yang sama kita beribadah menyembah dengan segenap hati kita. Karena Tuhan telah melindungi kita daripada bencana, wabak, dan penyakit yang menular. Kita bersyukur karena Ia berjanji melindungi kita, memelihara kita. Itu makanya kita perlu mengasihi Dia. Itu sebabnya kita mengasihi Tuhan, karena Dia senantiasa melindungi kita. Bagian yang kedua, Allah melindungi kita supaya kita berbuat baik senantiasa. Kalau Dia melindungi kita, perlu kita berbuat baik senantiasa. Bukan pada waktu masa yang seperti ini. Setiap waktu kita berbuat baik. Allah menghendaki kebenaran dalam batin manusia. Mazmur 51 ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Saudara, ini yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu kebenarannya perlu diam di dalam batin manusia, dalam hati kita, supaya
kita melakukan kebenaran yang diamanahkan oleh Tuhan kepada kita. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita sangat bersyukur memuji Tuhan karena Dialah Tuhan dan Allah yang mengasihi kita. Bagian yang ketiga, kalau Tuhan melindungi kita, kita perlu mengasihi Dia. Apa bukti Allah melindungi kita? Pertama, yang ketiga, Allah sangat mengasihi kita. Mengapa Dia melindungi kita? Buktinya Dia sangat mengasihi kita. Dia datang untuk menghancurkan pekerjaan setan. Dia datang dari surga menghancurkan segala muslihat iblis. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa. Dari mulanya untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis. Dan inilah caranya Yesus Kristus mengasihi kita. Dia membinasakan kuasa kegelapan. Dia menghancurkan kuasa kegelapan. Sangatnya tidak ada lagi, karena ia sudah dihancurkan. Perlu kita beriman. Inilah yang dinyatakan bagian yang kedua tadi. Cara kita mengasihi Tuhan, kita beribadah kepadanya dengan segenap hati. Berarti kita punya iman yang sesungguh-sungguhnya kita curahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Dia datang untuk menghancurkan, dan Ia telah menghancurkan kuasa iblis di atas kayu salib. Dia datang membawa damai sejahtera. Karena itu makanya Dia menghancurkan kuasa kegelapan. Damai sejahtera sudah kita miliki daripada Tuhan. Ia berikan kepada kita hidup baru. Selain kita menikmati kebebasan yang telah Tuhan lakukan, damai sejahtera, kita juga hidup baru. Memiliki hidup baru karena iblis sudah dikalahkan. Kita sudah memiliki hidup baru. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir daripada Allah. Nah, saudara-saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap orang yang beriman kepada Tuhan, ia dilahirkan di dalam Allah. Ia adalah orang yang diberkati oleh Allah. Ia adalah sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur memuji Tuhan. Ia memberikan hidup baru kepada kita. Setelah Dia menghancurkan kuasa kegelapan, setelah Dia menghancurkan kuasa iblis, Dia memberikan hidup baru buat kita. Ia mati ganti kita. Ia telah menyelamatkan kita. Ia telah menyerahkan nyawanya kepada kita. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawanya untuk saudara-saudara kita. Saudara kekasih, cinta kasih Tuhan kepada kita, Ia menyerahkan seluruh tubuh dan jiwa raganya kepada Tuhan. Dan menghancurkan kuasa kegelapan, menghancurkan kuasa iblis. Kita diberi hidup baru. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu menyerahkan nyawamu kepada saudara-saudara yang lain. Ini peranan, kewajiban kita sebagai orang yang percaya. Kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Kewajiban kita sebagai orang yang taat kepada Tuhan. Kita perlu menyerahkan diri kita untuk berbakti, menawarkan keselamatan kepada anak-anak kita yang belum selamat. Saudara-saudara kita, jiran kita, supaya mereka selamat seperti kita. Memandangkan situasi hari ini, memandangkan suasana yang berlaku dunia ini sangat ganas, sangat membahayakan saudara-saudara. Perlu kita mengerti keadaan dan situasi yang ada hari ini. Berlakunya bermacam-macam yang menakutkan. Namun kita percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia kedua kali tidak lama lagi. Kesempatan kita untuk menyelamatkan, kesempatan kita untuk memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan kepada saudara-saudara kita yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Oleh itu saudara-saudara, kesimpulan daripada firman Tuhan pada malam ini, pada pagi ini saudara-saudara, marilah kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Mari kita mengasihi Dia dengan sesungguh-sungguhnya. Taat kepadanya. Kita mengasihi Dia dengan sesungguhnya dan kita taat kepadanya, kepada perintahnya, kepada firman-Nya. Karena Dia senantiasa menyediakan apa yang kita inginkan. Saudara, di dalam situasi ICF pada hari ini, kelompok-kelompok yang ada, keluarga-keluarga yang ada dalam gereja ICF Pakan di kuarantin beberapa waktu, kita merasa terhad pergerakan kita. Namun kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Tuhan sedia mengasihi kita. Dia selalu mengasihi kita. Dia memberkati kita. Jangan putus asa saudara-saudara. Berilah hatimu kepada Tuhan, bahwa Dia mencurahkan berkat-Nya mengalir di dalam kehidupan kita, dalam doa kita, di dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Oleh itu saudara-saudara, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Marilah kita setia mengasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau Tuhan Allah kami yang memperdulikan kami. Engkau melindungi kami daripada bahaya. Engkau melindungi kami daripada masalah. Engkau melindungi kami daripada penyakit. Engkau melindungi kami daripada panah iblis. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh mengasihi kami. Dan biarlah kami belajar bagaimana kami mengasihi Tuhan. Bagaimana kami setia kepada-Mu. Bagaimana kami belajar taat kepada firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami dan berkati kami. Setiap keluarga-keluarga yang mencintai Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuatkan iman kami, supaya kami taat dan teguh iman kami. Supaya jangan kami kalah daripada setiap godaan dan cobaan dunia ini. Agar kami menanti Yesus dengan penuh kesetiaan. Menanti Yesus penuh dengan keberadaan kami di dalam Yesus Kristus. Karena Engkaulah Tuhan yang memberi hidup yang baru kepada kami. Sehingga kami memiliki hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya Bapa. Ini doa kami persembahkan di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir ibadah online kami pada pagi ini, kami mengucap syukur dan terima kasih di mana Tuhan memberi kesempatan untuk kami memuji, menyembah, memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami. Terlebih dengan firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi ini, mengajar untuk tetap kuat berdiri teguh di atas firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Ya Bapa kami yang di surga, sucilah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, terlaksanalah kehendak-Mu di bumi sebagaimana di surga. Berilah kami makanan untuk hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami tergoda, tetapi selamatkanlah kami
daripada yang jahat. Engkaulah yang empunya kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan. Engkaulah yang empunya kerajaan, kekuasaan